Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pakai. Mari kenapa? Saya bawa cerita tentang masalah bangkai ini. Gimana maksudnya? Nah, begini pakai. Pada tanggal 10 Desember 1994, Iya. jadi sudah 1 tahun nih, Iya, Pakai. iya. Tahun lalu maksudnya. Ada seorang penjual bangkai, Iya, iya, iya. menjual bangkai binatang, Iya, iya. yaitu buaya, mengatakan bahwa berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit mah, Iya, iya, iya. penyakit lain-lain, Iya, iya. dengan cara merendamkan di air hangat, Iya. baru diminum. Nah, pertanyaannya ialah, Iya. apakah dibolehkan oleh agama Islam? Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini dan Abah. Iya, Ada suatu dasar hukum berdasarkan hadis Nabi. iya, Ini hadis riwayat Muslim. iya, Innallaha anzala wad-dawa iya, iya, fatadawaw wala tatadawaw biharamin. iya, iya, Allah sudah menurunkan penyakit dan juga Allah telah menurunkan obat. iya, 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 Bila kamu sakit maka hendaklah kamu berobat. iya, iya. Tetapi jangan kamu berobat dengan yang haram. Nah itu denaba. Oh, tidak Jadi- boleh berobat dengan yang haram. Ya, jadi jelas bahwa binatang yang sudah mati itu barang yang sudah haram dimakan. Iya, Apalagi buaya juga termasuk binatang yang tidak dihalalkan. iya, iya, Sedangkan binatang yang dihalalkan kalau sudah mati itu sudah diharamkan dimakan. iya, iya. Nah, Kecuali belalang. ya. Jadi berobat dengan barang yang diharamkan juga tidak dibenarkan oleh Islam. Iya, iya, iya. Sekarang katanya menyembuhkan penyakit mah. Mm-mm. Memang setiap barang yang diharamkan itu sudah jelas dilarang dijadikan obat. Iya, iya, iya. Karena Nabi katakan wala tatadawaw biharam. Jangan kau berobat dengan barang yang diharamkan. Namun ada kekecualiannya. Jika memang dalam ini dapat memberikan pertolongan, seperti narkotik. Narkotik. Narkotik itu adalah haram, Iya, iya, iya. tapi digunakan oleh dokter untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang sakit, supaya dia jangan terlalu menderita dalam kesakitan dan obat jalan. Jadi disuntikan obat, disuntikan narkotik, maka sakit tidak dirasakan, obat berjalan, Iya, iya, maka iya. dia akan tertolong. Nah itu dan apa ya? Oh, Maka iya. jika ada hal yang sama seperti hasil daripada penelitian, itu dapat dipakai. Iya, iya, iya. Tetapi kalau hanya orang yang bilang tanpa ada pembuktiannya, itu tidak akan dapat dibenarkan dan dapat begitu. Iya, iya. Nah, kedua lagi pakai. Seorang petani yang mendapat hasil yang melimpah ruah. Jadi petaninya itu melimpah ruah, Iya, iya, iya. dapat hasilnya. Iya. Nah, dia tidak sholat dan tidak puasa di bulan Ramadan, Iya, iya, iya. dan sebagian hartanya disumbangkan kepada agama Iya, Islam. iya, iya. Pertanyaan, bagaimana menurut agama Islam? Mohon penjelasan. Iya, iya. Begini dan Abaya. Iya. Ini masalah juga sudah kita bahas sebelumnya. Oh iya, sudah pernah kita bahas. Iya. Iya, iya. Bahwa orang yang rajin puasa tidak sholat. Iya. Ya. Orang yang rajin bersedekah menyumbangkan harta tapi tidak sholat. Iya, iya. Selalu kita anjurkan supaya pahala itu bersempurna kita terima. Jangan meninggalkan ibadah sholat, tapi Iya. laksanakanlah ibadah sholat supaya nilai-nilai dari semua pahala yang kita peroleh itu jadi sempurna oleh karena ibadah sholat. Oleh sebab itu sholat sebagai tiang janganlah disia-siakan. Iya, Sebab iya. dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 juga dinyatakan dan nabah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Artinya. Generasi di belakangmu Muhammad mereka menyanyiakan sholat, Iya, iya. memperturutkan hawa nafsu. Iya. Mereka akan menjumpai malapetaka. Iya. Jadi ini harus kita ingat Iya. bahwa kita akan dapat ancaman kalau sholat itu yang disia-siakan. Iya. Begitu dan apa? Oh.
selesai nih. Kalau begitu ada pertanyaan yang lain, surat lain lagi pakai. Iya. Dari Tanete Riaja, dari Bu Rasman Abdullah. Pertanyaannya, pernah saya dengar ceramah bahwa melakukan homoseks itu merupakan dosa besar. Iya. Tapi kalau saya perhatikan, yang biasa melakukan homoseks itu adalah orang-orang waria atau bencong. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah bencong waria itu sudah mentakdirkan yang maha kuasa diciptakan dengan tingkah laku dan gerak-gerik yang demikian? Yang kedua, apakah sebabnya waria bencong itu hanya mau jatuh cinta kepada sesama jenis? Bagaimana caranya agar tingkah laku dan sifat-sifat bencong itu bisa kita hilangkan? Iya. Nah, ini pakai. Begini dan Iya, bagaimana? Allah tidak pernah menyuruh manusia kepada yang salah. Iya. Itu sudah jelas konsep Tuhan. Tapi adalah ajaran agama yang diberikan Allah. Laki-laki berbuatlah sebagai kodrat laki-laki, wanita berbuatlah sebagai kodrat wanita. Iya. Nah, Iya, kalau bisa saja terjadi penyimpangan itu orang sakit. oh iya. Terjadi penyimpangan itu orang sakit. Iya. Nah, kalau sakit itu harus berobat. Iya. Seperti wanita yang mempunyai bergairah sesama wanita. Iya. Laki-laki yang mempunyai bergairah sama laki-laki. Iya, itu sakit itu. Nah, itu berarti orang yang sakit namanya. Artinya tidak normal itu. Oh iya, abnormal. Ya, maka dia harus melalui pengobatan. Iya. Ya, jadi hendaknya jangan laki-laki berlagak wanita. Iya. Dan sebaliknya wanita berlagak laki-laki. Iya. Ya, dan ini tentu tidak sepantasnya lah. Iya. Sebagai seorang wanita berlagak dengan laki-laki, atau paling senang timbul gairah seksualnya kalau dia laki-laki dengan laki-laki, kalau dia wanita dengan wanita. Iya. Nah, itu berarti tidak normal. Dia harus melalui pengobatan untuk tumbuh kodrat kewanitaannya dan tumbuh kodrat kelaki-lakiannya. Begitu dan apa. Selain jalan ditempuh itu juga agama tidak akan membenarkan mereka melakukan yang dikatakan homoseks itu. Itu tetap berzina. Iya. Ya, begitu dan apa. Oh iya. Jadi itu kembali manusia nanti kepada zaman Nabi Lut. Iya. Nanti azab Tuhan itu datang. Betul. Nah, itu. Oh iya. Umat Nabi Lut laki-laki senang laki-laki. Iya. Begitu dan apa. Oh iya. Jadi kalau begitu itu penyakit itu. Penyakit. Oh. Jadi kalau begitu berobatlah. Iya. Supaya jangan punah manusia ini. Iya. Nah, ini lagi pakai. Saya ingin tanyakan sama Pak Kiai. Sahkah sembahyang saya jika tiba-tiba di dalam sembahyang saya mengingat di luar dari bacaan sembahyang, umpamanya mengingat pekerjaan atau lain-lain, dan jika tidak sah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Masalah khusyuk ini kita sudah bahas juga dan itu akibat daripada tidak khusyuknya ibadah sholat, sehingga banyak yang teringat hal-hal di luar ibadah sholat. Betul, iya. Jadi cara khusyuknya itu ialah pertama dia harus tahu apa yang dia baca. Apa yang dia baca. Supaya terpusat pikirannya kepada bacaan itu dan ingat arti dari yang dia baca itu. Iya. Nah, itu jalan keluar dan apa. Dan yang kedua masalah gangguan. Jangan ada gangguan yang mengganggu dia, baik yang dari dalam ataupun yang dari luar. Itu. Itu dan apa. Yang kedua Pak Kiai, setelah menjadi kebiasaan di tempat saya, jika ada orang acara keselamatan, sebelum doa dibaca terlebih dahulu membakar dupa, atau perbuatan ini ada dikerjakan oleh Rasulullah apa tidak? Nah, bagaimana Pak Kiai? Yang ketiga, bagaimana hukumnya mentalkinkan orang dari atas kuburannya? Begini dan apa. Iya. Soal dupa itu sesungguhnya
peninggalan dari agama Hindu. Iya, peninggalan agama Hindu. Iya. Jadi, Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia, iya. itu Hindu hampir ke seluruh Indonesia telah berpengaruh. Oh, iya. Sehingga sekarang masih kita dapati tulisan-tulisan Iya. atau apa namanya itu bekas-bekas Iya. daripada agama Hindu itu hampir terdapat di seluruh Indonesia. Iya. Lebih-lebih di Jawa, Iya. ya di Sumatera, Iya. di Sulawesi, di Iya. Kalimantan. Ah. Semuanya kita menemukan bekas-bekas peninggalan agama Hindu. Iya. Maka dupa itu termasuk daripada yang dikatakan sesajen daripada suatu agama Hindu. Iya. Nah, masuk Islam itu tidak bersikap Memusuhi. ya memusuhi, tetapi adalah menyusupkan Islam ke dalam tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat. Oh. Sehingga karena itu cepat sekali masyarakat menerima Islam, Iya, tapi tidak membersihkan sekaligus secara tuntas apa-apa yang tidak cocok dengan Islam. Nanti secara beransur juga dihilangkan. Begitu caranya dan apa. Nah, itu yang menyangkut masalah dupa-dupaan itu. Iya. Ya. Yang ketiga apa tadi Dan? Yang ketiga, bagaimana hukumnya mentalkinkan orang Nah, itu mati? masalah talqin dan apa ya. Itu pernah Imam Ahmad ditanya oleh Asram, Oh, Asram ini siapa, Pak? seorang sahabat, Iya. ya seangkatan tabi'in lah istilahnya. Ah. Ya, bagaimana pandangan Imam Ahmad soal talqin. Iya. Nah, Imam Ahmad menjawab, itu bisa kita dapati dalam kitab Al-Mu'inul Mubin pada jilid yang kedua. Iya. Beliau sendiri mengatakan bahwa hal semacam itu tidak pernah saya jumpai dari sahabat-sahabat. Oh. Itulah jawaban Imam Ahmad. Iya. Nah, itu dan apa? Apalagi kalau dari Rasul, tentu Iya. begitu. Nah, beliau hanya menjawab dari sahabat-sahabat pun tidak ada. Oh, Nah, itu. iya. Kalau ada dari Rasul tentu sampai kepada sahabat. Iya, tentu. Nah, gitu dan apa? Iya. Jadi ndak usah baca-baca talqin. Iya. Yang talqin yang ada karena pengertian talqin itu mengajar. Iya. Jadi yang ada itu waktu mau mati. Oh. Nah, itu yang Nabi katakan, itu hadis Sahih Muslim. Ah. Alqinu mautakum la ilaha illallah. Ah. Ajarlah orang yang mau matimu mengucapkan la ilaha illallah. Oh. Kemudian Nabi mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke surga. Oh. Nah, disitulah letak fungsinya mentalkinkan seseorang yang mau mati, Iya. bukan sesudah mati. Oh. Karena kalau sudah mati dia tidak mungkin lagi membaca la ilaha illallah. Betul. Nah, gitu dan apa? Ya, ini lagi Pak Kiai. Dari Pindang. Terima kasih Pak Kiai sebelum menjawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana pandangan Islam tentang non-Islam yang masuk Islam padahal tidak mengulangi nikahnya, sedangkan sebelum masuk Islam ia sudah kawin? Jadi kawinnya itu sebelum Islam, apakah diulang apa tidak? Sering terjadi di kalangan masyarakat awam tentang penataran alat-alat untuk bertani, Apa? untuk bertani Oh ya. dengan anjing, sedangkan alat-alat tersebut dipakai untuk mencari rezeki, untuk makan. Nah, bagaimana pendapat Islam tentang hasil yang didapatkan dengan alat tersebut? Tunggu. Yang pertama, Ya. masalah nikah Apa perlu diulangi? setelah dia masuk Islam. Iya. Begini dan apa? Iya. Waktu mereka belum masuk Islam, mereka sudah kawin. Iya. Kemudian mereka kedua-duanya suami istri masuk dalam agama Islam. Iya. Apakah pernikahan mereka itu harus diulangi? Iya. Jawabnya tidak dan apa? Tidak perlu diulangi lagi. Iya, contohnya Pak Kiai. Ya, Rasulullah sendiri kawin dengan Khadijah. Oh, iya deh. Iya. Begitu juga Zainab, anak beliau. Iya. Nah,
itu sebelum Islam Zainab sudah kawin. Iya betul. Nah, nanti setelah Islam datang Zainab masuk, suaminya tidak mau masuk. Oh, itu dalil apa itu pakai namanya? Itu sejarah itu dan apa? Itu sejarah. Iya. Jadi Nabi tidak mengulang kawin ini adalah merupakan suatu dalil yang dikatakan fi'aliyah dari perbuatan Nabi sendiri. Oh iya. Nah, kemudian masalah tukar. Alat pertanian ditukar dengan anjing. Nah, dalam Islam jelas dan Nabi melarang anjing diperjualbelikan. Iya. Tetapi tidak ada dalil kalau anjing itu dia tukarkan dengan apa istilahnya cangkung. Iya. Apalagi itu baja. Iya. Ditukar. Ya, nah, itu kan yang ditanyakan itu. Iya betul. Iya. Dalam hadis jelas naha Rasulullah SAW an samanil kalbi wal mahril baghi wa hulwanil kahin. Artinya? Jadi agama Rasulullah telah melarang itu diperjualbelikan anjing. Anjing. Jadi dijualbelikan itu tidak dibenarkan dan Iya, anjing tidak boleh. Iya. Bagaimana kalau anjingnya anjing pelacak? Dikecualikan. Anjing yang bersifat anjing pelacak. Kalau anjing itu anjing pelacak boleh diperjualbelikan dan Iya, tapi pada hakikatnya yang diperjualbelikan bukan anjingnya, bukan zatnya, tapi nilai keilmuannya itu anjing. Oh, itu. iya. Karena dia sudah diajar untuk pintar melacak narkotika umpamanya. itu. Ya. Jadi ongkos membiayai itulah yang sebenarnya dikembalikan. Oh, itu dan apa? Iya. Gitu. Lalu? Nah, sekarang kalau bertukar, apakah itu dipandang sebagai jual beli atau bukan? Diambil cangkul diberikan anjing. Apakah itu dipandang sebagai jual beli? Ini yang ditanya. Nah, saya berhitung bukan dipandang jual beli itu dan apa? Apa sih? Ya, tukar. Oh iya. Nah, baku tukar. Iya, tapi barter itu pakai seperti barter dulu kan? Ya, bertukar di sini barangnya juga tidak dimakan itu dan apa kalau cangkul. Iya. Tapi kalau memang barangnya dimakan, masalahnya memang tidak dibenarkan. Oh. Nah, itu dan apa? Iya. Lalu apa lagi? Pertanyaan apa? Selesai mi? Ya, ada ke pertanyaan lagi? Ada. Yang selanjutnya, manakah salat dasar yang didahulukan bila mana salat kasar tersebut dilaksanakan pada waktu asar? Apakah salat duhur dahulu atau salat asar? Iya. Begitu pakai salat jamak kasar dan apa? Iya. Jika dikerjakan lohor pada waktu asar, apakah lohor didahulukan atau asarkah didahulukan? Jawabnya tetap didahulukan lohor. Iya. Itu beralasan kepada perang Khaybar. Iya. Waktu peperangan itu terjadi, Nabi tidak dapat sholat lohor, asar. Hanya masuk maghrib baru dapat selesai perang. Nabi melaksanakan bukan sholat maghrib dulu. Iya. Tapi dia kerjakan lohor, terus asar, baru maghrib. Oh. Itu dan itu alasannya Nabi. Ya. Nah, itu alasan buat kita kalau lohor itu di jamak takhirkan, maka lohor dikerjakan dulu baru asar. Nah, begitu. Tidak dikerjakan asar baru lohor. Sebab kita bertolak daripada persoalan perang Khaybar. Oh, perang Khaybar. Iya, ada. Oh iya, pada saat itu Rasulullah sudah maghrib, lalu sembahyang lohor dulu. Iya, baru asar. Baru kemudian maghrib. Itu dan apa? Itulah penjelasan perbuatan Nabi. Iya. Mohon lagi penjelasan pakai tentang masalah tidak sudah habis nih pakai. Dia orang penerangan nih. Nah, kita lanjut lagi. Ke dalam persoalan selanjutnya. Saya sering menegur ibu, bapak, saya kalau ada hal-hal yang dikerjakan yang menurut pengetahuan saya bertentangan dengan ajaran Islam, seperti membakar lilin, apalagi nih
pada malam ke-23 membakar lilin pada malam membakar lilin pada malam ke-23 pada setiap bulan Ramadan, atau membaca nasi buat orang tua nenek kami yang sudah meninggal lama, sehingga hal tersebut bisa membuat ia marah kepada saya. Jadi marah. Nah, karena menantang kepercayaannya. Apakah boleh hasil tersebut saya lakukan sering menimbulkan amarah orang tua saya? Apakah tidak menimbulkan dosa? Dan apakah boleh saya memberikan dalam ceramah agama kepada orang lain, masyarakat umum, sedangkan keluarga saya sendiri tidak mau melakukannya? Ini Pak Kiai. Ya, begini dan Abang. Ya, bagaimana Pak Kiai? Soal menyampaikan sesuatu tuntunan agama kepada orang tua. Iya. Ya, menegur. Iya. Memang orang tua ditegur anak memang merasa tidak enak itu. Iya, betul. Kalau ditegur. Iya. Nah, disinilah ajaran Islam itu, Quran mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, itu bil hikmah. Iya. Jadi kita anak, apalagi anak terhadap orang tua, mengajak kepada kebenaran itu haruslah dengan hikmah, bukan dengan menegur. Oh iya. Barangkali karena menegurnya itu mungkin dianggapnya bukan menegur sebenarnya, dianggapnya sebagai teguran. Bagaimana? Iyalah, dianggapnya sebagai teguran. Ya, itulah saya katakan tadi, kalau mengajak sesuatu kepada orang tua, jangan di saat persoalan itu dilakukan orang tua sebelum persoalan itu dimasalahkan, dijelaskan terlebih dulu. Itu namanya hikmah. Karena kalau sudah barang itu terjadi baru dilarang, itu namanya merasa dia ditegur. Itu pasti dia tidak enak. Iya betul. Nah, hendaknya selesai masalah itu nanti lama-lama baru dijelaskan. Di saat orang tidak melakukan sesuatu baru diberikan penjelasan, orang tidak merasa. Iya. Begitu itu dikatakan hikmah dan nabah. Tapi di saat orang melakukan satu contoh ya. Ya, sering juga masyarakat itu bertanya di saat takziah. Terus ditanyakan di dalam takziah itu orang sedang makan, maka bagaimana hukumnya makan di rumah orang kematian? Itu kan tidak etis. Itu namanya kalau kita menjelaskan itu berarti menegur sedang memberlaku masalah yang sedang terjadi. Iya betul. Itu namanya tidak etis. Itu tidak hikmah namanya. Tidak hikmah. Sedangkan Islam mengajak kita menyampaikan Islam itu dengan hikmah, bijaksana. Nah, itu dan bagaimana menegurnya yang begitu Pak Kiai? Ya, itulah kalau kita tanyakan orang yang bertanya sedang takziah. Iya, kita harus jawab pertanyaan itu tidak etis, nanti di luar persoalan. Itu. Kalau jadi kurang etis ya. Iya. Itu tidak etis namanya. Jadi saya rasa kalau disampaikan nanti melengkali. Jangan mintanya jawab. Jadi, ini. Coba dalam masalah-masalah pengajian pamannya di masjid, masalah itu belum tidak terjadi di dalam masjid itu, masalah begitu dibahas, itu enak. Betul. Nah, itu enak dan tidak ada orang merasa tersinggung. Nah, gitu dan apa. Nah, selesai Pak Kiai. Itu pertanyaan dari Rukiah. Nah, sekarang lagi. Kami sangat senang atas adanya acara dialog bulan Ramadan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi pendengar. Oleh karena itu, bersama ini kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Kiai dan Nabah. Adapun pertanyaan kami sebagai berikut. Nah, ini. Pada kehidupan di masyarakat saya banyak menemui bermacam-macam tradisi yang kata mereka itu adalah ajaran Islam. Misalnya saya potong kambing bagi orang yang mati. Pada hari ketujuhnya memberi sesajen pada roh-roh nenek moyang dan lain-lain. Pertanyaan saya,
Pertanyaan saya, apakah tradisi-tradisi tersebut merupakan ajaran Islam atau bukan? Mengapa tradisi tersebut ada di dalam masyarakat yang sudah menular sebagai saya dikatakan sebagai ajaran Islam? Ya itu Pak Kiai. Begitu Pak. Jadi acara yang terjadi dalam masyarakat kita merupakan suatu tradisi. Iya. Upacara kematian diadakan pesta hari Iya. ke-7, Iya. 14, 40, Iya. ke-100 hari Iya. merupakan hari-hari peringatan. Betul. Diadakan upacara pesta dan semacamnya. Iya. Sekarang kita namakan istilahnya tradisi. Tradisi. Iya. Nah pertanyaan, apakah ini ada dalam agama Islam? Iya. Jawabnya dan Abah, pasti tidak ada dalam Islam. Iya. Kalau kita membaca kitab Fiqh Sunnah Masalah Al-Janaiz oleh Said Sabiq, peringatan-peringatan hari kematian itu adalah berasal daripada zaman jahiliyah. Itulah ucapan Said Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnah dalam Masalah Al-Janaiz di halaman 127. Itu. Jadi tidak ajaran Islam. Tidak. Kalau ada ajaran Islam pasti kita dapati dalam hadis, Iya. dalam Al-Quran. Iya. Nah itu Quran sudah bahasa Indonesia. Iya. Boleh kita baca semenjak awal sampai akhir. Betul. Sudah banyak terjemahan sekarang. Iya. Hadis juga begitu. Betul. Nah, sekarang kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, bisa juga kita lihat dari perbuatan-perbuatan Rasulullah. Iya. Apakah ada perbuatan-perbuatan Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi memperingati hari 7, 14, 40, 100 dan 1000 hari itu? Iya. Pasti tidak akan kita jumpai dan Abah. Itu. Yang kedua Pak Kiai. Di kampung saya pernah melihat orang yang kesurupan. Kesurupan makhluk halus. Dan anehnya orang yang kesurupan tersebut menyebut nama orang yang membuat keluarga orang yang kemasukan itu roh halus. Menurut bahwa dia kemasukan roh halus akibat sihir yang dilakukan orang yang di sebelahnya, orang-orang yang bersebelahan dengan dia. Pertanyaan saya adalah, apakah berdosa orang yang menuruti tersebut, dan apakah seseorang yang terjadi bagi orang yang kemasukan roh halus? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Begini dan Abah, bila ada orang sakit terus kemasukan, itu yang masuk itu setan. Iya, setan itu. Nah, kalau itu adalah setan yang memasuki dirinya, maka dia macam-macam untuk membuat orang bermusuhan satu terhadap yang lain. Iya, maka saya setan namanya. Iya. Oleh karena itu jangan dipercaya. Yang perlu orang sakit itu diobati aja. Iya. Ya, jangan dipercaya segala suara atau ucapan yang keluar dari mulut orang kemasukan, karena itu adalah dari setan. Itu menghasut-hasut bahwa yang memberi sihir syanu itu adalah syanu dan semacamnya. Itu adalah dari setan. Jadi kita jangan mempercayai itu, karena itu akan membawa kebinasaan. Ya. Jadi maklumlah setan itu menyuruh kamu bermusuhan satu terhadap yang lain. Betul Pak. Jadi sedapat mungkin jangan kita percayai. Iya, betul benar. Ya, baik ya Pak Kiai, saya permisi dulu. Sama-sama Mau pergi sembahyang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.